kemudian masalah ya, bagi keluarga, ada kecelakaan aja. Contoh, ini saya kejadian benar. Kakek saya baru aja membuat jarum lebih besar di tahun 63. Dia sudah kanker pankreas karena dia diabetes. Papa dan paman saya belum selesai kuliah. Dia kanker dan di saat yang sama ada orang-orang yang memasukkan rokok kami dan kemudian dicari tahu dan mereka marah karena ketahuan. Mereka kemudian tiba-tiba nggak tahu siapa yang melakukan, tapi ya tahu pabrik dan rumah kami terbakar dengan minyak tanah. Pas kakek saya lagi sakit kanker, pabrik dan rumah dibakar. Jadi paman dan papa saya harus berhenti sekolah. Boro-boro kalau kalian lagi ngomel, aduh pak, saya nggak bisa kuliahnya jadi online, ngomel-ngomel. Oh masih bagus, masih bisa kuliah online. Babe sama om gue nggak bisa kuliah lagi, selesai. Baru masuk undip, sudah harus berhenti dan dia harus kerja dari nol, bukan dari nol, dari negatif. Karena pabrik dan rumahnya dibakar, accident. Ya, untung nggak ada konflik di keluarga. Ya, ada suksesor nggak? Jadi coba aja anak-anak baru umur 20, coba aja kerja dari awal. Ya, untung bisa menggantikan, jadi nggak masalah. Di manajemen sendiri, mau manajemen perusahaan mau berapa tahun pun, kalau mismanajemen hancur, teamworknya jelek hancur, perubahan zaman nggak siap dengan perubahan zaman hancur, ada kompetisi yang mengagetkan. Ya, tadinya ada WhatsApp misalnya Blockbuster di Amerika nyawain video dihabisi sama Netflix, Nokia dihabisi oleh Android dan iPhone. Nokia nggak berasa ada kesalahan, mereka manajemennya baik, tapi ya ganti zaman saja. Pemilik juga bisa aja rakus, greedy, antara pemilik berantem, ada yang fraud, dia konsentrasi investasi di satu industri, kemudian industri itu hilang. Ya, gara-gara internet industrinya hilang misalnya. Oh apa? Ya, kemungkinan hancurnya sebuah bisnis itu banyak sekali. Nggak peduli itu bisnis keluarga atau bukan. Ya, mau sudah manajemennya baik seperti Nokia aja bisa habis. Nokia masih ada, sekarang jadi Telkom equipment, Telkom 5G teknologi segala begitu, jadi dia masuk ke sana lagi, tapi tidak sebesar zaman dulu. Investasi, Anda sebagai investor bisa aja investasi di hal-hal yang di retail misalnya. Retailnya kenapa fit sekarang habis semua? Anda investasi di perhotelan di Bali semua, misalnya concentration list. Hari ini hotel di Bali susah lah mau hidup hari ini. Jadi apapun, ya bisnis apapun mau dimiliki oleh keluarga atau tidak, kemungkinan gagalnya memang tinggi. Nggak peduli generasi 1, 2, 3. Nah, dan kebutuhan ilmunya banyak. Kalau Anda sebagai pemilik harus punya sense bisnis yang bagus, entrepreneurship, Anda paham manajemen resiko dan investasi, Anda harus paham bagaimana menjaga corporate governance, Anda paham bagaimana industri Anda bekerja bagaimana, sebagai manajemen juga harus memiliki ilmu yang banyak, ngerti accounting, finance, market, operation, teknologi, security, risk management, lingkungan, sosial, jaga hubungan bagaimana, Anda harus ngerti semuanya. Sebagai keluarga, menjaga keluarga, Anda harus jaga bagaimana family legacy, Anda harus bagaimana menjaga sebuah keluarga itu utuh. Bagaimana sebagai orang tua yang baik dan mampu mendidik anak-anak Anda. Anda harus rapih kalau keluarga besar harus punya konstitusi keluarga. Jadi keluarga saya karena sudah banyak, kita punya family tree, untuk bisnis kita ada family constitution, ada sistem development dan suksesinya bagaimana persiapan pensiun, suksesi bagaimana, kalau ada konflik bagaimana, banyak tuh yang harus dipikirkan. Salah satu dari ini aja ada yang hilang, susah handalnya, susah gitu. Dan kalau memang namanya sudah family business, tiga-tiganya harus ada. Tiga-tiga kotak ini harus ada semua, bukan pilihan.
ini atau ini, enggak. Dan atau. Family value seperti apa ya, sama seperti ya harus ada visi, misi, tata nilai, ya sama lah keluarga harus bikin. Kalau sudah banyak ya, kalau Anda masih keluarga cuma 3 orang, 4 orang, nggak perlu lah. Ngomong aja tiap malam, ngobrol, makan bareng. Tapi kalau sudah banyak, puluhan, pemegang saham puluhan, keluarganya puluhan, ratusan, ya bikinlah tata nilai keluarga, nilai-nilai keluarga. Ya kita keluarga yang mampu mendidik anak-anak yang baik, ya bisa mampu mendidik nilai-nilai jujur, kerjasama, kerja keras, apa terserah lah, bikin sendiri dan dibicarakan, bikin acara-acara keluarga, mau cengbeng lah, mau Natal lah, mau apa terserah, tapi intinya harus sering ketemu, cari-cari gara-gara untuk ketemu, ada yang lagi ulang tahun lah, mau apapun cari gara-gara, outing bareng lah, ya. Saya mau baca nih, ada pertanyaan apa ini coba? Coba Samin boleh buka, silakan mau tanya jawab apa dulu. Saya memang waktu 30 menit saya stop, kita tanya jawab dulu. Baik, Pak Arman. Ini di sini sudah ada 2 orang yang bertanya, Pak Arman ya. Pertama dari Pak Yan Mulyanto. Bertanya tentang bisnis non keluarga itu seperti apa, Pak? Oke, bisnis yang sudah bukan keluarga lagi ya. Misalnya contoh BUMN, itu keluarga pemerintah sih, ya. Perusahaan-perusahaan milik negara. Astra sudah tidak ada keluarga ya, Astra ya. Tapi pemiliknya Jardine House itu masih ada keluarganya dari Inggris. Jadi yang dibilang itu perusahaan itu diinvestasi oleh Cycle and Carriage yang dimiliki oleh Jardine House, itu dari Hong Kong, yang sebenarnya dulunya keluarga Inggris. Ya sebenarnya keluarga bisnis keluarga juga dulunya. Tapi sebagian besar yang Anda kenal, sebut ya di Indonesia, yang ada di stok ya, Sumarekon, Hardware, kawan lama, keluarga semua. Sebagian besar keluarga semua sih. Kalau di Indonesia saya mencari tahu yang keluarga mana ya? Susah bener ya, hampir semuanya keluarga. Unilever sudah bukan keluarga tuh, sudah pure public company Unilever tuh. Ya, yang lain-lain ABC, Indofood, meskipun dia sudah perusahaan publik ya Indofood ya, tapi kan masih keluarga juga, keluarga saling. Keluarga Wings ya jelas. Yang lain keluarga semua, kalian sebut itu. Kalau saya boleh tanya, ini kan bukan mungkin tergantung sudut pandang kali ya Pak Arman. Iya, kayak gimana maksudnya sudut pandangnya? Karena setiap bisnis kan boleh dibilang start from human being, keluarga lah. Tinggal tergantung dia nanti kalau membesar, dia besarkan, dia IPO dan sebagainya, itu baru disebut non keluarga kali atau gimana? Nggak juga ya, karena kayak contoh perusahaan namanya seperti Ford, Toyota, public company kan, generasi ketiga, CEO-nya namanya siapa? Kalian kenal, namanya Mr. Toyota. Bisnis keluarga bukan? Ya. Nah itu, jadi jangan, saya juga pakai itu dalam hal ini, jangan pusing dengan paradigmanya. Akhirnya tetap masih dimiliki keluarga masih ada influence, dimiliki publik bersama, berubah ya, bentuknya berubah. Tadinya cuma Toyota 1 orang, generasi kedua, ketiga makin banyak memiliki, akhirnya go public. Seperti BCA, dulunya Om Sulyong, kemudian akhirnya jadi public company dan sekarang pemiliknya banyak. Tapi memang sahamnya bisa di trading secara publik, seperti Toyota, Indofood apa, tetapi pengaruh dari keluarga masih besar. Contoh seperti Ford itu masih besar pengaruh keluarga. Walmart yang membuat keputusan masih keluarga itu. Manajemen utamanya semuanya masih keluarga. Presidennya, procurement-nya masih keluarga itu Walmart. Jadi jangan terlalu pusing dengan jargonnya. Bentuk perusahaannya masih mau private atau publik, terserah keluarga juga. Itu banyak cara. Tetapi keterlibatan sebuah keluarga atau kita bilang small circle, sebuah lingkungan yang kecil itu masih ada.
Dan sebaliknya, perusahaan-perusahaan ini juga biasanya memiliki budaya kekeluargaan yang baik. Sehingga perusahaannya solid, manajemennya, teamworknya baik. Sebaliknya begitu juga. Oke ya, coba ya, sorry ya, ini banyak pertanyaan lagi. Baik, Pak Yan cukup menjelaskan Pak ya. Berikutnya Ya. lagi dari Pak Rano. Pak Rano sudah siap ya Pak? Silakan Pak Rano. Ya, selamat siang Pak Arman. Menurut research Pak, pada saat bisnis itu terjun ke third generation, biasanya akan dijual Pak atau ganti bisnis lain karena rasa kepemilikannya sudah tidak sesuai lagi seperti founder yaitu first generation dan second generation seperti yang Pak Arman tadi ceritakan. Menurut Bapak, apakah betul Pak research seperti itu? Kalau thank you Rano. Jadi yang saya pelajari, research itu kebanyakan di Amerika. Yep. Ya, pengalaman yang saya temuin di Amerika versus di Indonesia bertolak belakang. Atau sebenarnya bukan bertolak belakang. Indonesia mirip Amerika tahun 18-an. Di mana mayoritas perusahaan itu milik keluarga dan bisnis-bisnis yang berkembang pesat, maju, progresif. Ya, tahun 18-an ya, kamu sebut-sebutnya sebut JP Morgan, Carnegie Mellon, Duke, keluarga semua tuh. Semuanya yang menguasai semua bisnis di Amerika semuanya keluarga. Pada zaman itu, Indonesia mirip zaman itu. Ternyata di India pun begitu, saya ngobrol sama orang India, kamu bisnis sana gimana? Ya bisnis yang Tata, ya Reliance, Ambani, apa semua keluarga semua kita, bisnis semua keluarga. Jadi kalau di research kamu di sana ada researchnya, oh ada bisnis yang paling bagus itu bisnis milik keluarga, bukan milik siapa-siapa. Terbalik, bisnis yang paling modern itu yang milik keluarga. Di India maupun di Indonesia, pengalaman saya sebagai banker, semua perusahaan yang paling progresif itu ada keluarganya yang berani memutuskan, dan biasanya generasi penerusnya yang hebat-hebat. Justru kalau dari pengalaman saya, ada terbalik. Memang ada kesan ketika ada generasi ketiga yang jatuh, digede-gedein. Sama begini, belum lama saya ada kenalan masuk koran, kenalannya om saya. Lagi surfing di New Zealand dimakan hiu. Masuk koran nggak? Masuk TV, masuk koran. Tapi secara statistik, dibandingkan dengan orang mati kejatuhan durian sama kelapa, banyakan mana? Orang kejatuhan kelapa yang mati itu banyak banget. Cuman nggak ada yang ngomongin kalau kejatuhan durian Karena itu, Pak. tidak fenomenal ya Pak ya? Nggak menarik untuk dibicarakan. Ya, nah, kemudian ini saya dapat lagi nih. Terkait dengan, ini dapat dari tim legal saya. Berapa banyak bisnis yang ada masalah hukum? Apakah itu di generasi pertama, kedua, tiga, atau empat, lima, atau enam? Ternyata 95% bisnis bermasalah hukum, apakah itu nyelundup, nggak bayar pajak, apapun juga, generasi satu. Karena masih starting company. Nekat. Ya. Orang-orangnya nekat semua. Kalau dari generasi 3, 4, 5 rapi. Pengalaman kita di Indonesia atau saya ngobrol sama orang Singapura di Southeast Asia ya, di negara Asia terbalik. Jadi hati-hati dengan paradigma dengan kenyataan yang saya temui berbeda. Malah apakah benar ada yang terus jatuh di 1, 2, 3? Ada semuanya. Tapi yang jatuh di pertama, jujur pengalaman saya lebih banyak. Cuman karena biasanya di generasi pertama bisnis belum gede-gede amat, gak banyak dibicarakan. Jadi ini kan saya di Kudus. Kita tahu kehidupan semua orang karena kita di kampung kecil. Yang diomongin pasti yang gede-gede. Pak Arman lagi makan soto aja satu kota tahu. Karena dia anaknya Jarum katanya. Tapi yang lain-lain nggak dibicarakan. Nah itu hati-hati begitu sih. Jadi kalau menurut saya, kalian sebagai generasi penerus, kalau di Asia justru malah cerah. Tapi jangan lupa diri. Kalau kalian tidak rajin, tidak
struggle, tidak mencoba inovasi, tidak apa, ya selesai bisnisnya. Akhirnya begitu lagi. Kalau kemudian Anda berantem dengan keluarga Anda, selesai. Pasti. Nanti saya bisa cerita. Oke, terima kasih Pak. Thank you. Baik Pak Arman. Kalau saya makan soto Pak, dilihatin orang, lupa bayar soto. Jangan nih malu-maluin orang BCA gimana lupa bayar. Aduh, mikirin itu Pak, jualan jadi lupa. Baik, berikutnya kita persilakan Pak Harno, sudah live juga untuk bertanya langsung. Silakan Pak Harno. Pak Harno bisa dengar suara saya Pak? Bisa. Halo. Ya, silakan Pak. Ya. Selamat siang Pak semuanya. Saya Hartono. Saya izin bertanya, gimana kalau misalnya ada anggota keluarga kita yang ikut terlibat dalam bisnis tersebut, terus dia melakukan tindak yang sangat tidak bisa ditoleransi, misalnya nyolong atau yang sebenarnya bisa dianggap kriminal. Itu penyelesaiannya seperti apa? Thank you. Saya menunggu pertanyaan ini. Karena itu salah satu kunci kehancuran keluarga. Ya. Ini ya. Ini saya taruh di sini. Kelihatan ya slide-nya ya. Paling kanan bawah, conflict resolution skill. Ya. Kebaca ya. Jadi untuk bisnis keluarga, kan saya tadi bilang tiga pilar ini harus ada semua nih. Family governance,